Hai guys, jangan lupa like, komen, subscribe, komen, cek lonceng ya, cek loncengnya ya. Setiap orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Setiap orang tua pasti sayang sama anak-anaknya. Dan setiap orang tua pasti memenuhi apa yang diinginkan sama anak-anaknya. Supaya anak gak ngelakuin hal yang gak dikehendaki, gak jarang tuh orang tua bikin aturan-aturan yang berlaku buat si anak. Tapi sayang, kadang peraturan yang dibuat tanpa persetujuan sang anak, tanpa diskusi dulu sama anaknya. Jadi berdampak banget sama kehidupan anaknya nanti. Ini gue mau bacain cerita dari pengalaman pribadi seseorang, dikutip dari bbc.com. Saya jadi canggung dan kesepian karena terlalu dikekang oleh orang tua. Esai itu bermula, "Hai sesama orang Asia, saya benar-benar sedang membutuhkan nasihat. Saya ini sama sekali tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Situasinya adalah orang tua saya sangat mengekang dan overprotective terhadap saya sepanjang hidup saya. Dan saya ingat ketika tidak diizinkan bermain ke rumah teman di masa kanak-kanak. Saya berdarah Australia Tionghoa. Dan saya merasa bahwa latar belakang imigran entah bagaimana membuat orang tua kami benar-benar keras dalam membesarkan kami, terutama anak perempuan. Saya mencintai mereka, tetapi saya pikir cara mereka membesarkan saya benar-benar mempengaruhi siapa saya sekarang. Saya pemalu, tertutup, dan sulit untuk berteman. Saya merasa kesepian selama masa remaja, dan bisa dibilang lebih kesepian sekarang, karena jauh lebih sulit untuk mendapatkan teman sebagai orang dewasa. Ketika semua orang sudah memiliki lingkaran persahabatan yang kuat. Saya ingin punya teman. Saya pindah dari rumah orang tua saya tahun lalu. Tetapi, saya hampir tidak tahu apa-apa tentang dunia dan bagaimana cara kerjanya, atau cara bermain di tempat kerja, atau ketika berkencan, dan dalam kehidupan sosial saya. Saya merasa secara mental 5 tahun lebih muda dari usia saya. Saya akan segera berusia 25, dan saya merasa seperti baru saja keluar dari cangkang saya. Saya ingin membuat perubahan, tetapi saya tidak yakin bagaimana memulainya. Sampai saya pindah, saya masih harus mematuhi jam malam. Akan selalu ada pertanyaan, dengan siapa kamu pergi? Bagaimana kamu bisa sampai di sana? Siapa yang menjemputmu? Ibu saya akan mengucapkan selamat tinggal di pintu sambil berkata, "Kembalilah sebelum jam 9, atau aku akan memanggil polisi." Ketika mendekati jam malam, ibu akan mengirimi saya banyak pesan teks. Pada saat bersamaan, ayah saya juga akan mengirim email, tapi tidak ada yang memeriksa email saat mereka keluar. Jadi saya baru akan melihatnya di kotak masuk saya pada hari berikutnya. Ayah akan menulis hal-hal seperti, "Kenapa kamu belum pulang?" Ketika ayah menggunakan tanda seru, saya tahu ia marah. Padahal ia bisa mencoba pendekatan yang lebih lembut, seperti, "Makan malam sudah siap," untuk membujuk saya. Ketika saya berusia 21 tahun, mereka benar-benar memanggil polisi. Saya telah pindah dari Canberra ke Sydney untuk bekerja sebagai pegawai magang selama 3 bulan. Orang tua saya memaksa saya untuk tinggal bersama teman-teman keluarga yang memantau kedatangan dan keberpihakan saya. Pada akhir masa magang, kami mengadakan pesta di tempat kerja. Tetapi, teman-teman keluarga menunggu dan memberitahu orang tua saya. Ibu dan ayah terus mengirim saya pesan, "Kenapa kamu tidak di rumah? Kamu harus kembali." Saya mengirimi SMS kepada mereka bahwa saya berada di pesta kerja dan suasananya berisik, tetapi ibu tidak berhenti menelpon. Saya akhirnya mengangkat telepon, kemudian mendengarnya berteriak, "Bagaimana kami tahu kamu tidak sedang disandra dan si penculik yang mengetik di telepon untuk kamu?" Meskipun saya mengatakan kepadanya bahwa saya
saja, ibu histeris berteriak, "Kamu telah diculik!" Saya tidak pernah mendengar ibu saya semarah itu. Orang tua saya menempati ancaman mereka dan memanggil polisi yang berkata bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena saya berusia 21 tahun. Malam tahun baru kemarin, saya keluar untuk pesta sampai jam 1 pagi. Dan orang tua saya kembali melakukan itu. Mengancam akan memanggil polisi. Mereka berusaha menghubungi semua orang yang mereka tahu sedang bersama saya. Itu mengecewakan karena sangat jarang bagi saya untuk pergi ke pesta. Dan saya tidak bisa bersenang-senang karena orang tua saya tidak henti-hentinya melakukan saya. Saya terlalu tua untuk diperlakukan seperti ini. Saya merasa perilaku orang tua saya betul-betul berperan dalam mencegah saya membina persahabatan yang baik. Mereka tidak mengizinkan saya pergi ke rumah teman di sekolah dasar karena mereka percaya bahwa anak perempuan tidak boleh keluar. Itu akan memberikan kesan yang salah. Mereka harus selalu tahu setiap detail. Mereka mempercayai saya untuk bergaul dengan seorang gadis Vietnam karena mereka mengenal orang tuanya. Teman lain adalah gadis Libanon karena orang tua saya memandangnya sebagai pribadi yang rajin belajar. Setiap teman saya haruslah perempuan. Ketika usia saya 13 tahun, mereka melacak semua orang yang saya ajak bicara di dunia maya. Dari kami semua, kakak laki-laki saya adalah yang paling terpengaruh oleh perilaku orang tua saya. Usianya hampir 30 tahun dan belum pernah punya pekerjaan. Ia tidak pernah meninggalkan rumah, hanya bermain video game sepanjang hari. Ia menyalahkan orang tua saya, karena sebagai anak sulung, ia menanggung beban harap mereka. Ia bisa mendapatkan skor tes 96 dari 100 dan kemudian dimarahi karena tidak cukup baik. Ia pergi ke universitas yang bagus dan meraih gelar master. Tetapi terlalu bangga untuk menerima pekerjaan admin yang dibayar rendah. Dan ibu kami mendukung sikap ini. Ayah saya mencoba memberinya pekerjaan apa saja, seperti menjadi sopir, pegawai retail, atau pegawai di restoran cepat saji. Tetapi ibu menentangnya, karena ia punya gelar master. Ibu saya lebih suka kakak saya bergantung pada mereka, meskipun usianya 29 tahun. Ia tidak bisa menerima penolakan dan tidak memiliki kapasitas emosional atau keterampilan komunikasi untuk berfungsi di dunia. Saking konyolnya, jika orang tua saya pergi berlayar, mereka akan membawanya. Ia selamanya anak-anak. Kakak kedua saya mendapat nilai buruk di sekolah sehingga tekanannya berkurang. Ia tidak kuliah dan mulai bekerja dari usia 16 tahun. Sekarang memiliki gaji di atas rata-rata sebagai analis keuangan. Ia berusia 27 tahun sekarang dan tidak dekat dengan orang tua kami. Adik perempuan saya adalah yang termuda dan dia tahu cara menjilat orang tua saya. Ia belajar cara berbohong sehingga bisa memiliki sedikit kebebasan. Ia menjadi mahir memanipulasi mereka karena ia mengamati bagaimana orang tua kami memperlakukan kami semua. Suatu kali, saya bertanya kepada ibu saya secara langsung, "Sampai kapan ibu akan berhenti mengawasi saya?" Ia menjawab, "Usiamu bisa di atas 40 tahun dan saya akan tetap melakukannya." Ia benar-benar berasumsi bahwa saya akan melajang seumur hidup saya. Dalam film, saya melihat bahwa anak perempuan punya kelompok pendukung untuk mengobrol tentang pekerjaan atau berkencan dan berbagi saran. Jika saya punya teman seperti itu, saya rasa saya tidak akan membuat begitu banyak kesalahan dalam upaya menjalin hubungan romantis. Sejak mengunggah tulisan saya, banyak orang telah menulis kepada saya dan saya telah merespons secepat yang saya bisa. Saya bahkan tidak bisa menggambarkan betapa senangnya saya karena ini. Seorang pria mengatakan kepada saya bahwa orang tuanya juga keras. Jika dia memberontak, ia keluar dan melakukan semua yang ia lewatkan, seperti narkoba, alkohol, dan seks bebas. Saya tahu saya harus keluar dari zona nyaman saya,
Tujuan saya pada akhirnya adalah kebahagiaan. Tetapi itu agak abstrak dan sulit dijabarkan. Tapi jika tujuan saya adalah mengatasi tantangan, produk sampingannya bisa berupa kebahagiaan dan teman-teman. Itu lebih mudah untuk dicapai. Buat para orang tua, perlakukan anak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya aja. Tolong ya bun, jangan terlalu dikekang anaknya. Kasian, takutnya semakin dikekang malah semakin berontak dan bikin hubungan sama orang tua juga gak nyaman.